Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Bersama saya Ruciati yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan, yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan para narasumber kita yang insyaallah sudah sangat fakih dalam keilmuannya. Alhamdulillah kita sudah berada di episode 130 ya teman-teman. Banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait hal-hal yang sifatnya duniawi maupun akhirat ya, yang sudah kita bahas bersama-sama dengan para narasumber kita, yang insya Allah itu menjadi wawasan kita yang baru, pemahaman kita yang menjadi semakin mendalam, dan pengingat kembali murojaah ya terhadap ilmu-ilmu yang mungkin telah kita lupakan, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaan pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman semuanya dalam setiap langkah aktivitas diridhoi oleh Allah SWT, terutama para pejuang nafkah ya, buat para suami di luar sana. Seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum makan-makan di rumah duka? Mohon pencerahannya Ustadz. Makan-makan di rumah duka kematian adalah bukan satu produk yang baru. Dan ini juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Rasulullah meninggal istrinya Khadijah. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, Asim, kemudian sahabat-sahabatnya, Qasim, dan lain sebagainya, anaknya. Maka dikatakan banyak orang yang sudah meninggal pada zaman Rasulullah dan Rasulullah hidup. Bagaimanakah kemudian makan di tempat musibah? Maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang makan di tempat musibah, maka kata Rasulullah, maka itu semisal dengan meratapi. Dan meratapi dalam hadis lain dikatakan meratapi mayat, maka itu lebih diutamakan kita makan bara api yang kita masukkan ke dalam mulut ketimbang dosa meratapi. Nah, kaum muslimin di sini dikatakan makan secara hukum dan minum di tempat ahli musibah maka dikatakan tidak dibolehkan. Akan tetapi kadang-kadang kita juga disuguhkan oleh kaum muslimin. Maka para ulama, salah satu contoh Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya maka boleh ketika tetap juga dihidangkan bagi para pentakziah baik makanan ataupun minuman, maka kata Imam Syafi'i maka yang harus dihindari adalah sesembelihan-sesembelihan yang disembelih dan disuguhkan karena kata Imam Syafi'i dikhawatirkan adalah menyembelih karena ada faktor kematian tersebut. Yang dikatakan bahwasanya sembelihan zakah itu adalah bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan sembelihan itu adalah karena faktor kematian itu. Wallahu taala bisawab. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah teman-teman, pada umumnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muslim tadi, sebenarnya hukum makan-makan di rumah duka ini yang memang sudah menjadi kebiasaan ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan disampaikan oleh Ustadz Muslim tadi sudah ada sejak zaman Rasulullah ya teman-teman. Nah ini tidak dibolehkan sebenarnya ya makan-makan di rumah duka karena memang suasana sedang berduka, kita seolah-olah merayakan orang yang
yang mengalami kematian tersebut ya, kita rayakan kematiannya. Namun jika memang dari ahli bait atau yang si rumah duka nih menyediakan memang untuk yang para para takziah ya, yang berkunjung untuk takziah ke rumah, dan memang jika memang sudah disediakan makanan, maka kita harus melihat bahasanya mungkin pilah-pilih. Jika ada makanan yang sifatnya sesembelihan, maka itu tidak boleh kita makan. Karena dikhawatirkan sesembelihan itu memang dalam rangka untuk kematian dari rumah tersebut ya, kematian dari salah seorang di rumah tersebut. Jadi yang memang sifatnya sesembelihan itu kita pilih-pilih agar tidak kita konsumsi, tidak kita makan. Dan itu sebaiknya kita dihindari. Nah kalau memang cari amannya ya teman-teman ya, kalau memang kita masih bisa menahan lapar sekalipun sudah disediakan ya, kita cari aja tempat lain sebagai bentuk ya kita tidak ingin merepotkan mungkin dan lain sebagainya, agar poin tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan sekalipun sudah disediakan tadi. Mungkin yang sudah disediakan itu pun memang untuk ahli bait ya, untuk memang saudara-saudara rumah duka, bukan untuk pengunjung, dan kita lebih meluangkan atau melapangkan makanan tersebut untuk sanak saudara mereka. Ya wallahu alam teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustadz, apa hukumnya bekerja dengan menyuap orang dalam agar kita bisa masuk di instansi tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz.